Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Trini Swansari. Saya dari SMKS Raudhatun Nasyien Kabupaten Mojokerto. Bapak Ibu semua, hari ini kita semua akan sama-sama belajar, kita bersama-sama belajar. Nanti sebelum kita memulai pelajaran, monggo mungkin salah satu Bapak Ibu bisa memimpin doa. Saya Bu. Monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar pelaksanaan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Sumiatin. Nah, Bapak Ibu, hari ini masih pagi sekali, semangatnya masih luar biasa, nggih? Bagaimana kalau untuk memulai pelajaran hari ini, untuk memulai materi pelatihan hari ini, kita tebak-tebakan dulu, nggih? Nah, kita tebak lagu, nggih. Mungkin saya akan mendendangkan nyanyian nanti Bapak Ibu coba itu kira-kira lagunya judulnya apa gitu, Ya. Bisa kita mulai, Bisa. Garuda Pancasila. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin Bapak Ibu salah satu ada yang ingin main tebak-tebakan dengan kita semua sebelum kita mulai pelajaran? Ya Bu, mau Bu. Oke, silakan Bu Betty. Padamu negeri. Ya, bagaimana? Tepuk tangan untuk kita semua. Betul sekali. Mungkin satu lagi. Pak Gatot atau Bu Sumiatin? Bu, saya Bu. Monggo. Ya, Bu. Indonesia Raya, Bu. Indonesia Raya, ya. Terima kasih, sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama berlatih. Nanti saya harap semua setelah ini Bapak Ibu bisa paham mengenai apa yang akan kita semua pelajari, Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu selama ini sudah mengenal mengenai modul ajar? Belum, Bu Sumiatin dulu. Ini Bu, modul ajar ini yang saya tahu dulu sebelum ada semacam BIMTEK ini ya Bu. Modul ajar itu adalah materi yang diberikan kepada peserta didik gitu Bu. Begitu ya. Oke. Mungkin ada pendapat lain? Bapak Ibu? Saya Bu. Pak Gatot? Saya Bu. Monggo. Modul ajar yang saya ketahui itu ya seperti buku gitu Bu, saya kira Bu. Oke. Bu. Mungkin yang lain kan? Oke. Putri. Iya, Bu Umi. Yang saya tahu modul ajar itu sama seperti Pak Gatot tadi, seperti buku di situ disertai atau ditambahi dengan lembar kerja siswa, berarti latihan untuk siswa itu. Jadi materi dan untuk latihan siswa.
Oke. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya, Bapak Ibu, apa Bapak Ibu pernah di sekolah membuat modul ajar sebelumnya? Pernah, Bu. Pernah, sudah pernah semuanya modul ajar kita buat semua di sekolah, Terima kasih Bapak Ibu. Nah, hari ini kita membahas mengenai modul ajar. Nah, nanti kita tahu modul ajar itu seperti apa sih? Apakah benar di pembelajaran yang sekarang ini, di kurikulum yang baru ini, di kurikulum penggerak, dengan profil pelajar Pancasila, apakah modul ajar itu sama dengan apa yang selama ini kita pikirkan seperti itu, Nah, boleh saya izin share materi, Bapak Ibu? Ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah sampun sudah nampak, Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, ini mengenai modul ajar, Bapak Ibu. Materi kita adalah modul ajar. Nah, modul ajar itu sangat penting di sekolah karena kita sebagai guru harus paham mengenai modul ajar. Nah, agenda pada sesi kita hari ini, kita akan membahas mengenai konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip-prinsip penyusunan modul ajar, serta prosedur penyusunan modul ajar itu seperti apa. Bisa kita mulai, Ya. Nah, yang pertama konsep modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Nah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi, kalau dulu modul ajar seperti kurang menarik, sekarang mungkin lebih menarik. Urutannya harus sistematis, ada urutan-urutan tertentu. Nah, isinya tentang apa? Pedoman yang dirancang. Bisa petunjuk, pedoman, medianya seperti apa, sarana, prasarana seperti apa. Nah, di modul ajar ini kemarin kan kita sudah membahas mengenai alur tujuan pembelajaran, ATP, capaian pembelajaran, profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Oke. Nah, modul ajar ini merupakan implementasi dari ketiganya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Misalnya kemarin dari fase A, fase B, C, D, E, dan F. Nah, itu disusun modul ajar seperti itu. Terus yang selanjutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses belajar lebih menarik dan bermakna. Nah, sekarang kita bahas mengenai komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu Bapak Ibu ada 3 jenis komponen. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Nah, di sini, di modul ajar yang sekarang, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Itu. Misalnya, di jurusan SMK kita TKR, TKJ dengan kompetensi yang berbeda-beda. Guru diberikan diberikan keleluasaan untuk menyusun modul ajar itu seperti apa, sesuai dengan kompetensi kejurusan masing-masing, seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini komponen modul ajar yang pertama adalah mengenai informasi umum. Informasi umum isinya itu ini. Yang pertama adalah identitas. Tentu saja terdiri dari nama penyusunnya siapa, dari mana institusinya, tahun berapa disusunnya modul ajar tersebut, lalu jenjang sekolah, misalnya SD, SMP, SMA, gitu. Nanti juga disertakan mungkin fase berapa, gitu, kelas berapa, alokasi waktu, nanti mungkin 2 jam pelajaran, 4 jam pelajaran kalau PKN ya, 6 jam pelajaran dan seterusnya, sesuai dengan ATP yang telah kita buat. Gitu. Nah, komponen modul ajar yang selanjutnya, ini mengenai kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Nah, kompetensi awal bisa diambil dari pembelajaran sebelumnya. Misalnya sekarang kita ngajar di kelas 10 SMA, SMK. Oke.
Berarti kita bisa tahu kompetensi awal dari anak-anak setelah belajar. Kita gali dulu SMP-nya sudah dapat apa saja. Nah, dari situlah kita dapatkan kompetensi awal. Kemudian selanjutnya, mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Misalnya kemarin ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 6, Bu. Ada 6. Misalnya mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, seperti itu. Nanti kita sesuaikan dengan kompetensi pembelajarannya, seperti itu, atau capaian pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, terlihat jelas di dalam materi, pedagogi, kegiatan proyek, atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur, bisa jadi ya, misalnya ada diskusi di dalamnya. Berarti mereka sudah menerapkan gotong royong, seperti itu. Nah, komponen modul ajar. Ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu melibatkan apa saja yang dibutuhkan pada saat pembelajaran itu. Misalnya LCD, proyektor, screen, laptop, fotokopi LK, LKPD, misalnya jurnal, dan lain-lain. Buku undang-undang bisa disertakan di situ. Kemudian target peserta didik. Nah, di target peserta didik ini meliputi target peserta didik reguler atau tipikal, bisa jadi mungkin umum, tidak ada materi kesulitan dalam mencerna atau memahami materi ajar, atau peserta didik dengan kesulitan belajar, atau peserta didik dengan capaian tinggi. Nah, kita kan kemarin sudah bahas mengenai ATP. Ada 3 tipe peserta didik. Yang pertama adalah mereka yang biasa atau reguler, yang kedua adalah mereka yang memiliki kesulitan, dan yang ketiga adalah mereka yang capaiannya sudah tinggi atau tuntas gitu. Nah, yang F adalah model pembelajaran. Nah, di situ seperti model pembelajaran umumnya bisa kita pakai discovery, bisa kita pakai inquiry atau project based learning, sesuai dengan konteks materi, sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita inginkan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah komponen inti. Komponen inti yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran. Bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar sumber daya yang digunakan sesuai dengan keragaman murid dan metode asesmen yang digunakan, gitu. Selanjutnya di komponen inti yang pemahaman bermakna. Nah, di sini pemahaman bermakna ini bisa diberikan kata-kata indah. Misalnya kalau norma. Kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu mengambil elemen Undang-Undang Dasar misalnya. Apabila kita patuh terhadap Undang-Undang Dasar, maka hidup kita akan aman, nyaman, dan tentram, misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai pertanyaan pemantik. Apa sih pertanyaan pemantik? Nah, pertanyaan pemantik itu ada pertanyaan yang dapat menimbulkan semangat gejolak dari peserta didik kita. Memandu mereka untuk memperoleh pemahaman atas pembelajaran yang akan kita lakukan. Seperti itu. Misalnya, kalau Undang-Undang Dasar, kalau kita ambil elemen Undang-Undang Dasar, nah, komponen pemantiknya, apakah kalian tahu apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Misalnya seperti itu. Nanti mereka akan tergugah dengan berbagai macam jawaban. Itu namanya pertanyaan pemantik. Nah, selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, kegiatan pembelajaran urut-urutannya ada 3. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Durasi waktu disesuaikan ya, misalnya nanti berapa menit pembagiannya gitu. Lalu selanjutnya mengenai asesmen. Asesmen ini kemarin kita sudah belajar. Ada 3 jenis asesmen. Asesmen
yang sebelum dilakukan pembelajaran atau asesmen diagnostik untuk mengetahui sampai mana siswa kita sudah belajar, sampai mana siswa kita sudah paham dan mengerti. Yang kedua adalah asesmen selama proses pembelajaran atau asesmen formatif. Yang ketiga adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen sumatif. Seperti itu. Nah, sekarang bentuk asesmen. Asesmen bisa dilakukan mengenai sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Ini Ibu bisa memilih salah satu gitu. Yang kedua adalah performa atau pada saat penampilan anak-anak bisa melalui presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Yang ketiga adalah melalui tertulis, bisa melalui tes objektif, isai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengenai pengayaan dan remedial. Pengayaan itu sudah paham ya Bapak Ibu, diberikan kepada siswa yang sudah tuntas. Kalau remedial diberikan kepada siswa-siswa yang belum tuntas pembelajaran pada saat itu. Selanjutnya adalah mengenai LKPD. LKPD, nah Bapak Ibu karena kita sekarang sudah kita adalah salah satu dari SMKPK, Pusat Keunggulan, tentu LPD-nya ini juga harus mengarah ke soal-soal yang hot. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas mengenai seperti apa soal-soal hot, kalau dengan konten ini soal hotnya seperti apa di SMA, SMK, seperti itu. Ya. Kemudian mengenai bahan bacaan guru dan peserta didik. Gurunya bahan bacaannya apa, peserta didiknya apa, boleh sama bacaannya, seperti itu. Pakai jurnal, pakai buku ini boleh. Boleh juga tidak sama. Nah, komponen modul ajar selanjutnya adalah glosarium. Nah, glosarium itu mengumpulkan istilah-istilah yang sulit. Misalnya, materi norma, glosarium norma itu isinya apa? Gitu. Norma adalah ini. Misalnya aturan adalah ini, begitu. Nanti bisa kita cari mungkin di KBBI. Selanjutnya adalah mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan sebagai modul ajar. Referensi yang dimaksud bisa jadi koran, buku, majalah, situs internet, jurnal, dan lain-lain. Gitu, ya. Nah, selanjutnya mengenai prinsip pengembangan modul ajar. Prinsip-prinsipnya antaranya seperti ini. Karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase misalnya. Perbedaan tingkat pemahaman. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, mereka itu berbeda-beda seperti itu. Kemudian bahwa harus ada berimbang dan intelektual dari segi sosial, personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Nah, ini prinsip pengembangan modul ajar, ada 4. Yang pertama adalah esensial. Esensial ini bagaimana? Esensial ini mengenai konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian, menarik, bermakna, dan menantang. Kita tahu ya bahwa modul ajar harusnya menarik buat anak-anak. Mereka itu bisa, apa sih makna dari pembelajaran saya? Gitu. Dan memiliki tantangan pada setiap modul ajar seperti itu. Selanjutnya relevan dan kontekstual. Artinya relevan itu sesuai dengan keadaan saat ini. Seperti itu. Lalu kalau konteks itu sesuai dengan waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian yang terakhir adalah berkesinambungan. Artinya adalah memiliki keterkaitan dari fase A, B, C, D, E sampai F nanti. Modul ajar harus memiliki keterkaitan. Makanya disusunlah dalam elemen-elemen seperti itu. Nah, prosedur penyusunan modul ajar ini yang terakhir Bapak Ibu. Pada saat guru mengembangkan modul ajar, langkah-langkah apa yang harus ditempuh gitu. Yang pertama adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik si satuan pendidikan. Kemudian
Guru melakukan identifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya seperti apa. 6 tadi ya Bapak Ibu. Kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul. Yang keempat adalah menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, melaksanakan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Paham atau tidak paham? Atau bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini nanti saya akan mencontohkan modul ajar. Seperti apa itu modul ajar? Oke, nanti kita ini aja. Nanti saya bagikan ke room chat seperti apa contoh modul ajar seperti itu, nggih, Bapak Ibu, biar kita semua bisa paham. Nah, ini modul ajar identitas sekolah, nggih Bapak Ibu. Lihat nggih Bapak Ibu? Ya Bu, kelihatan. Iya Bu, kelihatan Bu. Kompetensi, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target, model pembelajaran. Nah, seperti ini. Ini tujuannya. Pemahaman bermakna seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pertanyaan, pertemuannya seperti apa, kegiatan awal, inti, penutup, gitu. Pertemuan ini karena saya buat 4 jam pelajaran, 2 pertemuan, saya buat sekalian 2 pertemuan, seperti itu Bapak Ibu. Di modul ajarnya, asesmennya, pengayaan remedialnya, refleksinya untuk peserta didik itu seperti apa, serta LKPD. Buku bacaannya seperti apa. Nah, seperti ini glosarium ya Bapak Ibu. Kemudian daftar pustaka. Gitu, oke? Jadi bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira modul ajarnya sama enggak seperti pemahamannya Bapak Ibu yang tadi? Monggo, Bu Betty. Iya Putri, hampir sama, hanya saja punya saya ini kurang lengkap, tidak selengkap punya Putri. Yang komponennya lengkapnya saya kemarin belum selesai, belum sampai pengayaan. Nah untuk komponen yang lain yang atas itu sudah hampir sama seperti punya jenengan. Terus pertanyaan saya, Monggo. apakah komponen dalam modul ajar itu memang harus lengkap sesuai panduan itu, kalau dalam kurikulum sekarang ini? Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Bu Betty? Ada pertanyaan pemantik, terus ada profil pelajar Pancasila. Oke. Bapak Ibu, saya lempar ke Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa membantu. Jawabannya kira-kira seperti apa? Apa harus lengkap? Lengkap atau tidak? Boleh nggak kira-kira kalau nggak lengkap seperti itu? Kalau menurut saya Putri, untuk komponen modul ajar itu boleh tidak lengkap, boleh tidak sesuai dengan itu alurnya yang sudah ditayangkan tadi, karena apa? Menurut saya itu komponen di dalam modul ajar itu bisa tidak lengkap karena disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tanya Bu. Monggo, Bu Sumiatin. Ini masih dalam rekaman ya? Bu Sumiatin, monggo. Ini Bu, kalau yang disampaikan Putri tadi berarti modul ajar itu seperti halnya kalau K13 adalah RPP, begitu ya Bu ya? Benar. Kalau pemahaman selanjutnya tadi ya, yang tadi sebelum kita belajar modul ajar,
modul ajar itu seperti kita membuat materi, gitu. Rangkuman seperti buku yang ada LKPD-nya. Nah, kalau setelah kita belajar, berarti modul ajar ini tidak sama, nggih? Tidak sama dengan modul ajar pemahaman kita sebelumnya. Modul ajar ini seperti RPP, Bapak Ibu, benar. Modul ajar yang sekarang itu seperti RPP, gitu. Paham, Bapak Ibu, nggih? Kita semua sudah paham, nggih? Paham. Putri, Nggih, monggo. Putri, berarti modul ajar yang sekarang, nggih. Yang sekarang itu katanya tadi Putri menyampaikan modulnya seperti RPP. Benar. Berarti tidak seperti dulu ketika kita buat modul ajar itu kan materinya, materi pembelajarannya itu sangat dijelaskan di situ, nggih. Nggih, benar. Berarti kalau sekarang lebih tidak sebegitu, nggih, singkat, nggih, berarti. Iya, benar. Lebih singkat. Biar kita bisa luas, bisa fleksibel dengan pembelajaran, tidak terpaku pada, kalau dulu kita terpaku sama RPP ya Bu, ini harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau sekarang fleksibel, kita bisa sesuai dengan keadaan anak-anak pada saat itu. Gitu. Nah, sampun, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti Bu Tri. Oke Pak. Kalau misalkan modul ajar tadi berarti boleh tidak lengkap gitu Bu. Kalau lengkap kan sekarang kan ada istilah tidak membebani guru. Nah, kalau lengkap kan berarti sama aja kembali ke kurikulum 13 ya Bu nggih. Nggih, betul Bapak Ibu. Betul, Pak. Itu tadi ada sintaks ya Pak. Istilahnya adalah panduannya gitu. Intinya ada ini, ada ini, ada ini gitu ya Pak. Tapi disesuaikan dengan Bapak Ibu guru lagi. Nah, kondisi sekolah seperti apa gitu. Kalau bisa lengkap, kita lengkapi. Kalau misalnya tidak bisa, tidak apa-apa gitu. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Putri. Sampun, tidak ada? Iya Pak Gatot. Halo Putri. Nggih. Nah, kalau saya ini kan hampir sama seperti apa yang disampaikan Putri tadi. Siswa itu kan ada tiga tipe ya Bu ya. Nah, saya juga ada guru juga mungkin memiliki tipe. Nah, saya ini kan termasuk tipe yang ketiga Bu. Sulit memahami. Nah, sehingga bisa nggak Bu kira-kira minta filenya gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, bisa Pak Gatot. Nanti saya kirim melalui chat nih Pak nggih. Oke Bu. Makasih. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau sudah bisa kita sama-sama membuat kesimpulan tentang pembelajaran hari ini nggih. Mungkin salah satu Bapak Ibu bisa. Bu Sumiatin monggo. Terima kasih Putri. Pembelajaran tentang modul pada pagi hari ini, apa yang disampaikan Putri dari awal hingga sampai akhir ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa modul ajar seperti yang dikehendaki oleh pemerintah di sini adalah modul ajar yang memuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang memasukkan pelajar Pancasila. Hingga dalam penerapannya yang penting di sini poin-poin yang inti harus dimasukkan dalam modul, sedangkan untuk poin yang lain bisa melengkapi masuk di dalam lampiran-lampiran. Kira-kira begitu Putri, terima kasih. Terima kasih Bu Umi, Bu Sumiatin, mohon maaf. Nah, Bapak Ibu, seperti itu ya kesimpulannya modul ajar. Mungkin ada tambahan yang lain? Monggo. Sampun. Nah, sekarang kita laksanakan refleksi pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kesulitan apa yang Bapak Ibu rasakan? Seperti apa pembelajaran kita nanti, pelatihan kita untuk hari-hari selanjutnya? Monggo, mungkin Bu Betty atau Bu Umi atau Pak Gatot, monggo. Baik Putri, terima kasih waktunya. Perasaan saya setelah mempelajari modul ajar, saya
lebih yakin dalam membuat modul ajar nanti ketika saya mempraktikkan, karena barusan luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Putri selaku pemateri hari ini. Oke, terima kasih Bu Peti. Seperti apa mungkin kira-kira nanti belajar untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira seperti apa gitu. Bapak Ibu, monggo. Inginnya seperti apa? Monggo, Bu Umi. Atau Bu Sumiatin, monggo. Saya bertanya, Bu. Oke, monggo. Apakah dalam pelaksanaan pelatihan hari ini membuat modul nanti harus dipraktekkan di dalam kelas gitu, Bu? Terima kasih. Oke, jelas Bapak Ibu. Nanti kan kita praktek di tahun pelajaran besok kan kita kelas 10 sudah pakai yang ini, nggih Bapak Ibu. Oke, nanti kita langsung praktek gitu. Ada pertanyaan lagi, Sampon? Bu, saya melanjutkan dari Bu Sumiatin. Oke. Jadi kalau nanti kita tahun ajaran baru ini kita mempraktekkan tentang modul ajar, berarti kita mulai setelah ikut pelatihan ini kita mulai membuat materinya, nggih. Benar Bapak Ibu, sepertinya memang begitu. Pertanyaannya saya lagi, loh, materi untuk tahun ajaran baru kelas 10, apakah masih tetap yang seperti kemarin atau kita menunggu begitu? Oke, kalau elemen dan lain-lain nanti mungkin akan ada peraturan, Bapak Ibu Guru. Mungkin ada turun peraturan seperti ini yang harus dicapai, kan sekarang masih belum didok ya. Mungkin nanti kalau turun sudah jelas ini yang dipakai, kita bisa langsung membuat seperti itu. Ya nanti kita bisa sama-sama kolaborasi seperti ini gitu, untuk kita sama-sama membuat. Enaknya kalau materi ini, kalau elemennya ini dengan capaian pembelajaran seperti ini, kira-kira nanti modul ajarnya seperti apa? Bisa nanti kita buat meet seperti ini untuk kita sama-sama berkolaborasi. Seperti itu, Menambah Putri nambahi Bu Sri tadi. Monggo Bu, monggo Bapak. Mungkin Bu Agatha Pak Agatha dulu Bu. Nggih. Ya. Monggo Pak Agatha. Saya nambahi Bu Sri tadi. Berarti kalau nanti kelas 10 mempraktekkan elemen Bu, mencarinya itu di mana sih Bu? Saya kok bingung. Materi kan pengganti KD toh Bu, pengganti KD nggih. Betul Pak. Selama ini kan ada 27 KD. Betul. Nah, sekarang ini kalau kelas 10 nanti mencarinya di mana Bu elemen itu? Saya juga bingung. Nggih. Gitu aja Bu. Mungkin saya bisa menyampaikan Putri. Nggih, monggo Bu Sumiatin, monggo. Ini menambah dari menjawab pertanyaan Pak Gatot ya. Elemen yang disampaikan kira-kira di sini terputus ya Bu ya? Boten. Lancar Bu, lancar. Yang disampaikan adalah elemen dari Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Saya kira diambilkan dari situ, hanya di sini modul pembelajarannya menyesuaikan fase-fase. Gitu Putri ya. Terima kasih. Benar. Leres. Benar Bu Umi. Nanti keputusan pemerintah tentu ada yang namanya Kata. Nggih. Boten, kalau seandainya kita sebagai guru, kan nanti kan RPP-nya kan sudah kita ganti dengan modul ajar tadi Putri. Nah, elemen yang pengganti KD tadi loh Bu, mencarinya di mana gitu loh Bu, saya bingung. Oke. Ada Bapak Ibu mungkin bisa bantu jawab pertanyaannya Pak Gatot? Kan ada yang materi di awal itu ada Pak, sehingga kita Bu Sumiatin ini masih terputus, Sebentar, Bu Sumiatin. Oh iya Bu Sumiatin terputus. Mungkin Bapak Ibu yang lain?
Kalau saya menjawab pertanyaan Pak Gatot, seperti dulu Pak, di 27 KD dulu ya kita. Itu kan ada keputusan ya Pak. Keputusan pemerintah permen dulu tentang 27 KD. Nah, mungkin sama nanti, meskinya juga sama. Ada keputusan tentang elemen-elemen serta capaiannya. Nanti kita tinggal ngikuti. Kalau di fase ini kita pakai elemen ini, nanti materinya kita explore dari misalnya buku, dari jurnal. Kita bisa explore sendiri materinya, Pak. Seperti itu. Kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Seperti itu, nggih Pak Gatot, ya? Berarti gini, Bu, ya, kemungkinan ajaran ini kan kemungkinan tidak mungkin bisa dilaksanakan. Kalau saya baca di materi pelatihan ini, itu kan masih draft, tidak boleh diinfokan ke lain gitu, Bu. Oke, benar. Nah, kita lihat saja nanti Pak keputusan pemerintah seperti apa. Nanti kita ikuti gitu nggih Pak Gatot nggih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Putri. Putri. Untuk penguatan hati saya. Waduh. Ini nggih untuk pelatihan ini kan berarti tahun ajaran baru kita tadi kan modul ajar itu lebih singkat dari modul ajar yang dahulu, nggih. Terus untuk tahun ajaran baru apakah kita masih tetap buat RPP gitu? Apa hanya cukup modul ajar aja yang kita buat? Terima kasih Bumi. Waalaikumsalam. Terputus nggih Bu? Sepertinya kalau saya lihat Bu, memang hanya membuat modul ajar seperti ini, kita sudah tidak perlu lagi membuat RPP seperti itu. Karena ini di sana sudah ada sintaks pembelajaran seperti apa. Itu yang menjadi panduan kita. Begitu nggih Bu Umi nggih? Nggih. Matur nuwun Putri. Sami-sami. Nggih. Sampun? Bapak Ibu, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Tidak nggih? Sampun. Terima kasih untuk pelatihan hari ini. Nanti di rumah Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat modul ajar seperti apa, gitu ya, yang baik untuk sekolahan Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan satuan pendidikan, gitu. Nah, sebelum kita mulai mengakhiri pembelajaran, saya mohon undur diri. Terima kasih untuk pelatihan hari ini. Saya mohon maaf secara pribadi, mungkin ada kekurangan, mungkin ada kesalahan, ketidaklengkapan dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, Bapak Ibu? Oke, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Bu, sami-sami. Mungkin nanti setelah saya monggo dipimpin doa, saya tutup dulu, setelah itu kita berdoa. Oke? Terima kasih untuk pelatihan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Gatot bisa memimpin doa untuk penutup. Oke, Bu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa menutup acara ini. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa. Amin. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.